Para dummy atau penerjun bayang palsu adalah sebuah boneka kecil yang dibuat mirip manusia dan dilengkapi dengan berbagai peralatan layaknya seorang pasukan paratrooper. Sudah pasti jika boneka ini ikut terlibat dalam Perang Dunia II, yaitu saat invasi sekutu ke Normandia Prancis pada Juni 1944, atau lebih tepatnya dalam operasi Titanic yang digagas oleh seorang perwira Inggris bernama Kolonel David Trengbas. Ketika mendekati tanggal invasi Normandia, sekutu mulai meluncurkan operasi penipuan dari markas mereka di London Controlling Section yang berada di kantor kabinet perang Winston Churchill. Kolonel David Trengbas yang juga bagian dari personel intelijen kemudian mengajukan rencana operasi Titanic dalam 4 kombinasi, yaitu pasukan terjun payung palsu, rekaman suara pembuat kebisingan, penipuan radar dengan penyebaran logam di udara, dan penerjunan unit SAS. Agar lebih berkesan, boneka parasut yang hendak diterjunkan kemudian diberi nama Rupert oleh Inggris dan Oscar oleh Amerika. Namun nama resminya adalah perangkat kamuflase nomor 15. Oscar atau Rupert sendiri terbuat dari karung goni yang diisi dengan jerami dan sampah hijau. Tinggi boneka tersebut adalah sekitar 85 cm dan sangat mirip dengan penerjun sungguhan jika dilihat dari bawah atau kejauhan. Jika sudah diterjunkan, rasanya akan sulit bagi pasukan darat untuk mengidentifikasi Oscar Rupert sebagai orang terjun atau boneka terjun atau juga sebagai koni terjun. Tanggal 5 Juni 1944 malam atau beberapa jam sebelum pendaratan pasukan lintas udara ke Normandia, operasi Titanic mulai diluncurkan bersamaan dengan keberangkatan para Pathfinder dan pemboman dari udara. RAF dan SAS mendapat perintah untuk menerjunkan sekitar 500 boneka parasut di berbagai titik. Pasukan yang bertanggung jawab terhadap operasi penerjunan boneka tersebut adalah 4 skuadron dari grup nomor 3 RAF dan 12 orang dari resimen 2 SAS yang dipimpin oleh Kapten Friedrich Chick dan Letnan Norman Poole. Sekitar pukul 23.50 tanggal 5 Juni 1944, pesawat-pesawat yang mengangkut ratusan boneka mulai memasuki wilayah Normandia dan mulai menerjunkan boneka tepat pada pukul 00.10 tanggal 6 Juni 1944. Tujuan dari misi pengalihan tersebut adalah untuk membuat Jerman percaya jika telah disatroni oleh banyak pasukan lintas udara, sehingga pasukan Jerman tersebut segera pergi meninggalkan posisinya dan menyerang posisi jatuhnya boneka parasut yang membuat lokasi pendaratan utama pasukan lintas udara tidak dijaga dengan baik. Selain dibikin mirip manusia paratrooper, boneka Rupert juga dilengkapi dengan peledak kecil yang diatur waktunya, sehingga saat mendarat boneka tersebut segera meledak dan menimbulkan suara berikut percikan api layaknya sebuah tembakan. Unit SAS yang berhasil mendarat pada pukul 00.20 dekat Saint-Lô juga turut menembak dengan senapan dan mortir, termasuk memutar rekaman suara orang berteriak dengan keras, sehingga suasana pada saat itu benar-benar hiruk-pikuk seperti layaknya penyerbuan lintas udara. Didukung suasana malam yang gelap, pasukan Jerman sama sekali tidak bisa membedakan mana Oscar Rupert, mana Kapten Sobel, dan mana Letnan Winter. Maka dari itu, ketika boneka-boneka tersebut terlihat di udara atau telah mendarat dan mengeluarkan ledakan semacam tembakan, pasukan Jerman akan segera menembakinya dengan kencang. Sekitar pukul 02.00, petinggi militer Jerman di Normandia mendapat laporan pendaratan pasukan penerjun daerah Kontan, Valon, dan Saint-Lô. Juga dilaporkan bahwa banyak dulu kapal laut mengarah ke Normandia. Angkatan Darat ke-7 Jerman kemudian diperintahkan untuk meningkatkan sikap siaga. Namun ternyata resimen Grenadier ke-915 yang mestinya memperkuat pantai Omaha dan pantai Gol justru dikerahkan untuk mencari boneka parasut di dalam hutan. Bahkan Panglima OB Barat juga mengerahkan divisi Panzer SS ke-12 Hitlerjugend untuk menghantam pasukan parasut di dekat Lisieux, yang ternyata adalah boneka parasut Rupert. Mengetahui jika pasukannya telah ditipu dengan boneka parasut, Jenderal Hans Bedol selaku Kepala Staf Grup Angkatan Darat B sangat marah dan menurunkan tingkat siaga tinggi menjadi siaga normal. Maka kemudian timbul spekulasi jika serangan di Normandia hanya sebagai serangan komando
sementara invasi diperkirakan terjadi di Pas de Calais. Hanya beberapa jam setelah kesibukan menghadapi boneka terjun, Jerman kembali disibukkan dengan kedatangan pasukan besar sekutu dari udara dan laut. Perahnya resimen ke-915 yang harusnya memperkuat pantai justru sibuk keluyuran memburu Oscar Rupert. Jika saja resimen Grenadier ke-915 masih berada di dua pantai penting, maka besar kemungkinan pasukan sekutu yang mendarat bakal menghadapi perlawanan yang berat. Penggunaan boneka parasut dalam operasi Titanic terbilang cukup sukses, sekalipun Inggris harus kehilangan 2 pesawat beserta awaknya dan 8 anggota SAS. Diperkirakan orang-orang SAS yang hilang tersebut dieksekusi oleh pasukan Jerman karena telah membuat kegaduhan yang sangat memalukan. Letnan Norman Poole yang berhasil ditawan juga nyaris dieksekusi, namun terselamatkan oleh serangan pasukan AS. Pergeseran pasukan Jerman dari posisinya juga turut melemahkan perlawanan terhadap divisi lintas udara ke-101 Amerika dan pasukan infanteri yang datang dari Omaha serta Gaul. Bahkan divisi infanteri ke-50 Northumbria yang mendarat di pantai Gaul dapat dengan mudah mengalahkan penjaga pantai yang tersisa. Beberapa boneka asli yang berhasil ditemukan kini dipamerkan di museum perang, salah satunya di Museum Baterai Melville Gun, Normandia, Prancis. Dalam misi pengecohan, selain menggunakan boneka parasut, sekutu juga menggunakan boneka dengan wujud kendaraan militer dan peralatan militer lainnya, termasuk pesawat dan tank. Tujuannya adalah sama, yaitu untuk membingungkan musuh. Namun tentu saja, mereka tidak menggunakan boneka semacam Barbie atau boneka mesum.